Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua ambil ya masih dalam bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa pastinya, jaga-jaga kesehatan sambil menantikan waktu berganti. Gua mau bikin ngobrol ringan ini terkait dengan video terbaru dari Fabrizio Romano. Seperti biasa ada juga beberapa yang pastinya akan minta ya kan. Jadi langsung aja gue bikin video ini, yaitu soal Fabrizio Romano ini berbicara soal bagaimana kemungkinan Erik ten Hag ya, Ten Hag dan juga Manchester United update apa saja ini yang terjadi seputar manajer baru dari Manchester United. Fabrizio Romano memulainya dengan mengatakan waktunya menjawab pertanyaan tentang Erik ten Hag. Karena dia ini ada interview di minggu lalu. Ini gue udah bikin videonya juga kan ya, dengan Sport One dari Jerman, dengan Carriot dan juga dengan Patrick Berger, interview yang berjalan sangat baik dan menarik juga karena membahas gaya melatih Erik ten Hag, ide-idenya, menyebutkan juga kalau Manchester United itu klub besar, fans Manchester United juga sangat besar, tapi fokus dari Erik ten Hag saat ini ada di Ajax. Fabrizio Romano juga mengatakan seperti diberitakan sebelumnya, Erik ten Hag sudah bertemu dengan board manajemen Manchester United dan meeting tersebut berjalan sangat positif dari kedua pihak. Sekarang dari pihak Erik ten Hag ini menunggu langkah selanjutnya dari Manchester United. Menurut Fabrizio Romano memang betul masih ada calon-calon lain, sebut saja Luis Enrique, dan ini akan sulit terrealisasi karena kondisi Luis Enrique yang masih melatih timnas Spanyol dan juga akan berlaga di Piala Dunia di musim dingin nanti. Memang betul segalanya di sepak bola tuh never say never, jangan pernah bilang tidak, tapi di atas kertas untuk Luis Enrique ini tetap sulit. Lopetegui tetap tidak menjadi pilihan pertama. Jadi menurut Fabrizio Romano ini betul-betul tentang Pochettino dan juga Erik ten Hag. Berbicara soal Erik ten Hag, dia ini super happy jika nanti ditunjuk menjadi manajer dari Manchester United. Erik ten Hag juga sangat positif. Erik ten Hag ketika di interview oleh pihak board manajemen Manchester United ingin mengetahui banyak hal tentang budget, pemain yang diincar, project dan lain-lain soal Manchester United, dan juga dia menanyakan support apa yang akan dia dapatkan dari klub. Fabrizio Romano juga mengatakan kondisi yang berbeda dari Ajax, bagaimana Manchester United ini bereaksi di market ini juga akan menjadi key point atau poin kunci dari proses di Erik ten Hag itu sendiri. Fabrizio Romano juga menambahkan Ralf Rangnick juga memiliki kesan yang baik tentang Erik ten Hag di board management dan dia akan menjadi konsultan, nantinya naik menjadi konsultan. Dan tentu saja dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Ralf Rangnick ini juga terlibat ya dalam pencarian manajer baru dari Manchester United. Fabrizio Romano menambahkan Pochettino juga sudah ditemui oleh Manchester United ya. Sudah ditemui oleh Manchester United dan bahkan klub sudah melakukan pendekatan dengan orang-orang yang bekerja di sekitar Pochettino. Jadi keduanya ini ada di daftar calon dan menunggu keputusan dari Manchester United. Poin penting lainnya yaitu adalah soal kompensasi ke klub. Ini ditambahkan oleh Fabrizio Romano karena mereka ini masih terikat kontrak masing-masing dengan Ajax dan juga Paris Saint-Germain. Kalau tidak salah baru berakhir tahun 2023. Maka jika Manchester United ingin mengambil mereka di musim panas ini, tentu saja ada kompensasi yang harus dibayar oleh Manchester United. Dan diberitakan ini tidak akan jadi masalah buat Manchester United. Manchester United siap membayar Ajax, hubungan mereka cukup bagus. Dan ini juga dipermudah dengan adanya Edwin van de Sar di kursi direktur Ajax ini juga memuluskan proses ini. Hubungan mereka cukup bagus dan tidak ada masalah dari sisi Erik ten Hag juga. Ditambahkan oleh Fabrizio Romano, ini juga sama dengan kondisi Mauricio Pochettino, tidak ada masalah sama sekali dengan Paris Saint-Germain. Jadi ini betul-betul ada di tangan Manchester United mau pilih siapa di antara dua pilihan atau pilihan lain. Walau sekali lagi Luis Enrique ini sulit, Lopetegui mengatakan ingin stay di Sevilla. Jadi demikian ini update dari channel Fabrizio Romano ya, ringan amatiran ala gua translate, gua rangkum dan juga kasih
opini sedikit-sedikit saja tadi ini. Oke, langsung aja selanjutnya gua mau baca komen dan membahas nih opininya di komen aja ya. Ini dari Tajabu. Heran gua sama pelatih MU, udah jelas formasi si Bruno 4-3-2-1 sudah terbukti membuat MU tersingkir dari semua gelar yang ada. Pertama, sorry ya Tajabu, formasinya tidak 4-3-2-1 tapi 4-2-3-1. Membuat Manchester United tersingkir dari semua gelar yang ada. Masih saja pelatih ngotot memainkan formasi itu. Begini, dari zamannya Ralf Rangnick masuk ya, Ralf Rangnick sudah mencoba 4-2-2, tidak bekerja dengan bagus. Sudah mencoba 4-3-3, juga tidak bisa bekerja dengan optimal. Lalu ketika dikembalikan 4-2-3-1, hasilnya cenderung lebih baik daripada 4-3-2 betul maupun 4-3-3. Kenapa dipilih 4-2-3-1? Ini juga tidak lepas dari keadaan kondisi squad dan juga kedalaman squad. Jadi ringan amatiran ala gua, sorry ya, ini gua tidak setuju. Lalu ada dari Alfi Anor. Ini ada pembicaraan dan gue mau izin nimbrung nggak apa-apa ya di pembicaraan. Gue bawa langsung ke komen ini ke konten gue. Semua orang pada puji Rangnick dan selalu menyalahkan pemain. Apa hebatnya coba strategi aja kayak pelatih amatiran. Wow, Ralf Rangnick dikatakan pelatih amatiran, luar biasa. Lalu ditambahkan oleh Ida Bagus Anggita Bimanyu, itu pemain warisan Ole, ngapain salah Rangnick. Ditambahkan lagi oleh Alif Anor, katanya bapak gegen pressing, malah gegen depressing. Ditambahkan oleh Kianu. Wak. Wajar sih pemain-pemain amburadul begitu, bukan pilihan dia juga. Jadi masih bisa dimaklumi kalau emang belum jalan skemanya. Oke, gua mulai dari atas dulu ya. Rangnick dikatakan pelatih amatiran. Gua nggak mau menanggapin itu karena luar biasa sih menurut gue. Rangnick dikatakan pelatih amatiran. Selanjutnya, itu pemain warisan Ole, ngapain salah Rangnick? Betul, itu pemain dari Ralf Rangnick, pemain dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer, dan juga Ida Bagus Anggita Bimanyu ini juga harus tahu bagaimana proses kedatangan para pemain tersebut. Pun juga Ole memiliki kesulitan. Ini terlihat bagaimana skemanya tidak jalan di awal musim. Jadi menurut gue sepakat. Karena memang ya interim, dan Ralf Rangnick juga sudah mencoba untuk menerapkan strategi yang baru, formasi yang baru. Cuman memang seperti gue pernah bilang kan, merubah-rubah formasi, sistem, mencoba-coba di tengah musim yang berjalan, kompetisi yang berjalan, ini tentu membuat tantangan yang berbeda. Ditambah lagi kedalaman skuad dari Manchester United yang berkurang, ditambah lagi kondisi internal dari Manchester United yang seperti kita ketahui ya, atau banyak juga diasumsikan memang sedang tidak bagus. Jadi pendapat terakhir dari Kianu ini, gue sedikit banyak pemain amburadul begitu bukan pemilihan dia. Ya memang kondisi pemain juga tidak bagus, sedang tidak bagus. Maksud gue begini, tidak bagus dalam arti mencoba, pemain itu juga pastinya ingin bermain ya kan, ingin mencoba bisa bermain di skemanya Ralf Rangnick. Tapi ini ada adaptasi. Dan dengan kompetisi yang berjalan ini, tentu saja ini merupakan sekali lagi tantangan dan juga kesulitan yang cukup tinggi. Tapi terima kasih ya komennya ini dari Alfi Anor, Ida Bagus Anggita Bimanyu, dan juga Kianu. Lalu ada dari Ahmad Abizar Simamora. Gimana bang puasa di Belanda? Alhamdulillah lancar-lancar, semoga juga puasanya lancar-lancar ya di Indonesia. Dari Harin Maulana, kayaknya pemain-pemain MU ini dah capek main di bawah Rangnick. Mungkin jika diumumkan pelatih baru lebih cepat dan pelatihnya bagus, motivasi mainnya meningkat, tapi mungkin saja. Bisa iya, bisa tidak. Begini, pemain betul, seperti diberitakan oleh banyak media, menantikan betul siapa pelatih Manchester United selanjutnya. Skema, sistem apapun yang sekarang ini diterapkan oleh pelatih interim atau manajer interim Ralf Rangnick tidak bisa dijamin kalau ini akan terus berlangsung musim depan dengan pelatih yang baru, dengan manajer yang baru. Ralf Rangnick akan naik menjadi konsultan, sisi teknis dari tim klub itu akan dipegang oleh manajer yang baru. Gua nggak yakin dia akan menjadi mentor. Artinya tentu saja ruang lingkup pekerjaannya akan lebih luas lagi. Sisi teknis, taktik, strategi dan lain-lain, penguasaan dressing room dan lain-lain, gua pikir akan dipegang oleh manajer baru nanti. Dan kalau seandainya pengumumannya dipercepat, nah ini menurut gua dipercepat seperti apa ini? Kalau seandainya diumumkan secara ofisial, ini sangat gue meragukan itu bisa terjadi dalam waktu dekat. Paling tidak bulan Mei. Kenapa? Karena calon-calonnya masih terikat dengan klub masing-masing, dengan tim masing-masing. Jadi
menurut gua ya mungkin tidak apa namanya tidak secara langsung ya, tapi apakah akan dilakukan secara internal pelan-pelan begitu ya? Ya mungkin saja bisa terjadi. Lalu dari Gilar, gua nggak tahu bacanya nih apa ya, mungkin Muhammad Ramadan mungkin ya, sorry gua nggak tahu nih bacanya. Salut dan bangga sama kata-kata di akhir tiap videonya. Jangan lupa like, sholat. Ini bukan konten religi tapi selalu mengingatkan tentang kewajiban setiap muslim. Semoga kontennya selalu berkah dan bermanfaat. Ya alhamdulillah, insya Allah gue juga berusaha untuk, ya oke, kita memang suka sepak bola dan lain-lain, tapi ada kewajiban juga yang harus kita lakukan, which is kalau menurut gue yang penting juga itu adalah sholat. Jadi ya kita sama-sama lah mengingatkan ya. Terima kasih komennya. Lalu ada dari Eric Fier. Target klub di youth player Ajax itu rate-nya high. Kalau di MU antara low dan medium. Jika Ten Hag dikasih membeli top player untuk target branding oleh klub, tantangannya bisa nggak dia lawan ego playernya sendiri. Soalnya ini kejadian sama Ole dan masalahnya Ronaldo sendiri, bukan keinginan dia. Memang betul Ronaldo datang ya bukan di tengah musim, bahkan di akhir dari bursa transfer, di mana ya tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan skema baru, sistem baru dengan seorang Cristiano Ronaldo yang ternyata menurut gua sedikit banyak memberikan tantangan bagi Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu. Cuman di komentar selanjutnya atau sebelumnya gua sepakat sih, memang Ajax itu kalau gua lihat dari sini ya sudah sangat solid sekali sistemnya, mulai dari bawah, dari akademi, tim muda, sampai juga tim senior pun juga manajemennya. Semua komponen klub ini sudah sangat solid, sehingga siapapun yang menakodai Ajax ini menurut gue sih ringan amatiran ya. Mungkin tugasnya berbeda dengan klub-klub lain, terutama di Inggris, katakanlah Manchester United, di mana ada sisi komersial di sana yang cukup tinggi juga. Belum lagi kalau kondisi dressing room, pemain-pemain bintang yang nilainya baik itu dari value-nya maupun dari sisi medianya, marketing, branding dan lain-lain, ini mungkin lebih tinggi daripada pemain-pemain yang ada di Eredivisie, yang tentu saja akan memberikan tantangan bagi manajer Manchester United. Katakanlah kalau memang ini Erik ten Hag, dan menurut gue ini juga tantangan yang harus ditaklukkan oleh Erik ten Hag duluan, yaitu adalah menguasai dressing room, bagaimana dia bisa berada di atas para pemain bintang ini di dressing room ya. Baru kemudian yang namanya taktik, strategi, permainan atraktif itu baru dia bisa bangun setelahnya di Manchester United. Ibarat bangunan, pondasinya nih menurut gue adalah sekali lagi bagaimana dia bisa menguasai dressing room. Itu ringan amatiran ala gue. Yudi Wicaksono, Bang, apakah Rashford will be next Welbeck? What do you think? No, I think he's better than Welbeck. Dari sisi potensi, skill, menurut gua apa yang dimiliki oleh Rashford ya secara dasarnya itu dia lebih besar daripada Welbeck. Tapi apakah nanti ujungnya dia akan lebih baik daripada Welbeck, tergantung Rashford sendiri, bagaimana fokus motivasi dia, terutama ya psikis, mental, bagaimana dia bisa membangun ini. Karena kalau melihat soal masalah potensi, skill, ya Rafael Morrison dulu tuh juga digadang-gadang sebagai pemain yang bagus. Bahkan banyak yang berpendapat demikian. Tapi bagaimana sekarang dia bisa sampai bermain di level yang saat ini? Ya kondisi mental sekali lagi yang sangat berpengaruh bagi pemain profesional. Itu kalau gue lihat ringan amatiran ala gue. Tapi sekali lagi gue melihat Rashford secara teknis, secara potensi ini lebih besar daripada Welbeck. Tapi apakah dia akan berakhir seperti Welbeck? Ini tergantung bagaimana Marcus Rashford sendiri. Terima kasih pertanyaannya ya dari Yudi Wicaksono. Selanjutnya dari Sok Tahu Bola TV. Ini kayaknya MU harus ngelarang pemainnya main sosmed dulu deh. Ngeri, gue ada kena mental gara-gara dikata-kata. Ya ini sesuatu hal yang berbeda zaman sekarang ini, dimana pemain bisa dengan mudahnya mengakses sosial media, dan ada sisi positif, banyak juga sisi negatifnya. Tentu saja sisi positifnya mereka bisa langsung berhubungan dengan fans secara langsung ya kan, melalui komen dan lain-lain, postingan dan lain-lain. Tapi sisi negatifnya adalah ya itu tadi, karena fans ini kan beda-beda ya, bagaimana mereka bereaksi dan lain-lain. Contohnya kemarin ada soal masalah kasus rasisme dan lain-lain, ini kan juga buntut dari sosial media. Dan pemain yang begitu booming di sosial media dan lain-lain ini kan juga mempengaruhi ke psikis mental mereka, dan bukan hanya positif, ada juga faktor negatifnya. Jadi menurut gue ada plus minusnya. Tapi sekali lagi ini juga menguji bagaimana tingkat profesionalisme
dari para pemain itu sendiri sih. Terima kasih komennya ya. Dari Cuka Minyak, ya lagi-lagi penyakit utama Manchester United adalah tidak mampu mencetak gol lebih banyak daripada gol lawan. Ini gue sepakat ya. Ya itulah Manchester United saat ini. Lalu ada komen lagi, Bang, saran saya blokir saja orang yang bukan fans MU, suatu saat mereka akan rusuh. Kalau jangan ya. Selama itu komentarnya masih sopan ya kan, menurut gue berbeda itu nggak apa-apa. Ardi Nur Fahriansyah, menurut saya selama masih dipegang keluarga Glazer ya bakal gini-gini saja, karena tujuan klub bukan juara melainkan ladang bisnis. Ya ini yang gue bilang ya, sumber dari segala sumber tantangan masalah di Manchester United kalau menurut gue ringan amatiran adalah ya ownership, kepemilikan dari klub ini yang tentu saja memberikan bisa dilihat masalah sih menurut gue ya, dari klub tidak fokus, terlihat beda sekali dengan pemilik-pemilik yang lain ya, paling tidak apa yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini, 8 tahun belakangan ini, bagaimana arah kebijakan klub juga. Kalau bisa dilihat, coba dilihat, klub itu jelek, tahun berikutnya bagus, jelek, tahun berikutnya bagus, selalu demikian. Jadi menurut gue, ya ini juga merupakan fokus dari pemilik itu sendiri ya. Gue sepakat sih, harus kalau bisa diganti ya diganti. Kurang lebih demikian, terima kasih semua komen-komennya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah puasa di bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada salah-salah tadi ya nanggepin. Gue gak ada maksud apa-apa, cuman memberikan opini gue. Tidak ada maksud apa-apa. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.